Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa PAL TV. Apa kabar Anda? Dan pastinya kami harapkan pemirsa di rumah selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya. Pastinya program Halo Palembang balik lagi jumpai pemirsa di rumah untuk edisi hari ini Jumat 29 September 2023. Berewangan dengan aku Cek Amal dan aku Mang Cek Age. Benarnya Nuji Cek Amal harus tetap sehat walaupun lingkungan dan cuaca kita masih pekat, masih banyak yang asap sampai ke tenggorokan ini Cek Amal, harus tetap menjaga kesehatan dengan minum banyak putih dan juga olahraga dan juga perhatikan pola makan. Karena kualitas udara kita yang kian hari ini belum menampakkan perubahan ya Bang Cek Age ya. Kalau memang pemirsa di rumah yang tidak terlalu penting untuk keluar rumah, bagusnya mendapatkan di rumah dan juga sediakan masker. Betul. Nah, ngomong-ngomong masalah cuaca dan juga lingkungan yang masih tidak menentu Cek, kita ini kedatangan bintang tamu yang cukup spesial hari ini. Karena siapa tuh? Ini langsung kita kasih tahu ya. Karena dengan tema harmoni alam, musik untuk kehidupan dan bumi. Jadi kalau kita bicara lingkungan ini mereka ini adalah latar belakang pemusik, band, tapi membahas soal lingkungan, kelestarian alam. Nah, ini kan sedikit berbeda daripada band-band yang lain. Benar. Dengan kondisi kita sekarang ini agak ini ya, Cek Age agak spesial. Agak spesial. Langsung pemirsa kita kenal ke ini ada Kak Jimmy Delvian dan juga ada Kak Takslan. Halo Kakak, selamat pagi. Halo. Semuanya, apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Memang tampilan anak band banget ya Cek Asik. Age. Iya. Skena nih ya. Skena banget. Konsultasi skena. Jadi pasti pemirsa kita mengangkat tema harmoni alam, musik untuk kehidupan dan bumi. Nah, ya, mereka ini adalah para personil dari hutan tropis. Jadi Kak Jamie ini merupakan vokalis, ya kan, dan juga Kak Takslan ini adalah personil ke-6. Oh, personil ke-6. Yang di atas panggung kan ada 4, ya. Nah, yang belakang kan ada 2. Jadi yang di belakang iya, panggung gitu. Dan pastinya kita minta spesial nih dari Kak Jimmy dan juga Kak Takslan untuk langsung perkenalan dulu untuk ke pemirsa di rumah. Iya. Halo pemirsa, saya Jimmy dari Hutan Tropis, sebuah kelompok musik yang berasal dari Palembang. Hari ini saya tidak sendiri, saya berdua bersama personil Hutan Tropis juga, ada Takslan. Hai Kak Takslan. Ya, halo, saya Takslan. Siap. Iya, tadi personil ke-6. Kalau di atas panggung itu ada 4. Saya bagian ngurusin dokumen sama Excel. Itu aja. Jadi nggak megang instrumen, jadi megang dokumen. Oke, tapi personil lain kenapa nggak dibawa juga Kak? Belum, mungkin sebagian belum bangun. Karena tadi di grup udah tapi memang berhalangan hadir, mungkin dari diwakilkan oleh Kak Jimmy. Baik. Oh ya, aku harus tetap steady. Wah, cara vokalis tadi Cak selalu terdepan. Iya betul. Jadi hanya nyanyi. Ya memang nggak bisa bangun siang juga sih. Oh gitu. Wow. Nah, kita pengen tahu nih Kak, sejarah mungkin ya dari terbentuknya band Hutan Tropis dan sampai terpikir nih kenapa bandnya harus Hutan Tropis. Iya, Nah, boleh sih Kak Hutan Tropis. diceritain ke kita. Menarik juga pertanyaan itu ya. Ya sebenarnya standar aja karena sebenarnya kalau dari musik itu udah dari dulu ya, ngeband itu udah dari sejak SMA seperti kebanyakan anak muda pada waktu itu. Nah kemudian pada satu titik di mana ini aktivitas ini harus dilangsungkan secara lebih serius sehingga melibatkan unsur-unsur lain termasuk bagaimana membentuk sebuah kelompok yang punya diferensiasi supaya dia mudah punya karakter yang kuat, punya dan lain-lain kan. Banyak sebetulnya pilihan saat itu, mungkin jadi band religi yang membawakan ya gitu ya. Nah tapi kemudian ada satu momen di mana terpikir bahwa sebenarnya aku ya waktu itu sangat dekat sebetulnya dengan isu-isu yang kami bawakan sekarang ini, Hutan Tropis gitu. Akhirnya ya udah itu aja, ternyata nggak usah jauh-jauh nyari karakternya. Ya lihat dari diri sendiri aja, maksudnya keseharian, aktivitas yang sering dilakukan. Kebetulan basicnya juga kan wong dusun kan. Aku dari wong dusun Lahat ya, di Kota Agung, Kecamatan Kota Agung. Jadi dari kecil memang sudah akrab dengan lingkungan pedesaan, hutan dan lain-lain. Iya, akhirnya ya mengambil inspirasi dari situ, tercipta satu lagu, 2 lagu. Nah,
kemudian akhirnya dia menjadi sebuah kelompok yang diseriusin lah ya, diseriusin dengan wah ini harus rilis album. Akhirnya tekad untuk rilis album itu itu dipicu karena saat itu juga berbarengan dengan isu lingkungan yang sama persis dengan hari ini yang sedang terjadi saat itu 2015. Kabut Asap pada tahun 2015. Yes. Berarti Nah. ini band dimulai dari 2015 juga. Iya, kalau dimulainya udah dari 2012. 2012. 2011. Nah, sehingga mau rilis albumnya itu mulainya tahun 2015. Ya itu makanya sebagian lagu-lagu Hutan Tropis yang bisa pemirsa dengar di berbagai platform ya, sekalian promo nih. Boleh. Nambahin streaming ya kan. Itu sebagian ya, bahkan mungkin sebagian besar itu diciptakan karena terinspirasi oleh kejadian saat itu, pada saat Kabut Asap. Berarti bukan hanya menyuguhkan musik-musik, tapi juga ada pesan-pesan ya Kak ya dari Nah, iya. lingkungan sendiri Cak itu. Iya kali. Sebenarnya lebih tepatnya ke ini sih, ke menceritakan. Iya. Gitu. Menceritakan. Iya. Jadi Menceritakan. ketimbang kata pembawa pesan, pembawa cerita sih. Oh, mau cerita. Makanya Bukan sindiran tuh Kak. Sekalian lah ya. Sekalian sindiran. Makanya akhirnya, nah ternyata ceritanya memang cerita sindiran. Iya. Iya. Biasanya tuh kan Makanya kita sindirannya. tulisin di bio pun kan, kadang di deskripsi pun itu kita tuh storyteller gitu. Iya. Hutan Tropis itu adalah storyteller. Storyteller dari Sumatera Selatan. Makanya ceritanya pasti tentang yang di sekitar Sumatera Iya. Selatan. Iya, dan dibungkus dalam sebuah lagu. Iya, mungkin seperti itu menjadi ya. karya lagu ya. Oke. Keren ya. Ini yang jarang dipikirkan oleh para anak band dan emang Bukan lagu cinta-cinta melulu ya Iya, kata saya. iya. RK. Iya kayak RK. Walaupun mungkin personelnya juga galau-galauan juga ya. Iya. Paling nggak langsung itu yang diangkat. Nah, menarik. Benar. Personelnya ini sendiri mungkin boleh dikenalin ada berapa orang dan terbentuknya itu siapa yang bentuk, apakah Kak Jimmy Iya, iya. yang ngumpulin atau dari mana? Ya. Dari awal terbentuk Hutan Tropis hingga saat ini adalah formasi kelima dari Hutan Tropis. Jadi Dari awal terbentuk, ini adalah formasi kelima. Oke. yang terakhir. Jadi Hutan Tropis sekarang personelnya ada 8 secara keseluruhan. Yang di atas panggung itu ada saya vokalis, kemudian ada Tio yang main bass, kemudian ada Topan yang main gitar, terus Ojak atau Ari Ojak yang main drum. Nah, kemudian di belakang mixer soundman ada Daud, ya termasuk Takslan sendiri. Kemudian ada Doi, ada Kevin di produksi. Oke, dadah dulu Kak. Mungkin mereka lagi nonton di rumah. Belum bangun tadi katanya. Itu di bio ini. Iya, kalau yang baru bangun ya. Baru bangun tadi. Ngobrol di grup nonton ya, Halo Palembang gitu. Belum dibaca lah tadi. Gitu ya. Jadi kalau awal pada saat 2012 itu berapa langsung single Kak terbentuk atau memang sudah awalnya langsung mau pengen buat album nih gitu? Ya, sebenarnya dari 2012 sampai ke 2015 Hutan Tropis itu cuma ada semangatnya doang, tapi bikin lagunya belum. Ya. Jadi mulainya 2015 itu. Oh, 2015 Ya, langsung akhirnya, terpikir untuk buat album. Iya. Berapa single Kak dalam satu album? Kalau kita ada 9 lagu. 9 lagu. Waktu itu kerjasama juga dengan awalnya kerjasama juga dengan seorang penulis syair. Nah, tapi setelah jadi lagu itu udah banyak juga, tapi itu tidak dipakai di album yang dirilis itu. Nah, akhirnya yang dirilis adalah original buatan dari Hutan Tropis sendiri. Ya apa Kak? Kan udah kerjasama, kenapa nggak dimasukin ke Ya, album? ya, kalau kongsi ada kalonya pecah Oh, kongsi. cek. Iya. Nah, dijelasin ya. Karena mungkin ada sesuatu dan lain hal ya yang tidak bisa dibawa ke dalam album cek itu. Nah, mungkin Kak Jimmy atau Kak Takselen boleh di-spill lagu-lagunya yang khusus diciptakan untuk mengangkat isu-isu lingkungan tadi. Mungkin pemirsa juga ada beberapa yang sudah dengar ataupun yang mungkin belum. Lagu apa nih yang mengenai isu-isu lingkungan yang 2015 diciptakan tadi? Judul-judulnya atau mungkin lirik-liriknya? 99-nya. 99-nya ya? Maksudnya kalau Jadi, 99-nya apa nah, tapi dalam- karena ngomongin landscape tadi kan, landscape Sumsel kan, jadi
cerita Sumsel sih. Jadi di situ ada lagu Dempo yang nyeritain tempat lahirnya Kak Jimmy. Judulnya Dempo. Judulnya Dempo. Ibang yang berjudul Dempo itu nyeritain tempat lahirnya Kak Jimmy di kaki Gunung Dempo. Terus ada lagu Kambing Hitam, itu yang terutama kan. Kambing Hitam tuh ya cerita tentang beberapa warga, beberapa masyarakat di pinggiran Sumsel yang akhirnya disalahkan dan dikambing hitamkan atas kebakaran hutan. Oke. Padahal kambing hitam. Padahal Diputar lagi. Terus ada lagu apa lagi ya? Ada lagu Kau dan Langit Biru. Itu tentang temennya, bukan teman ya. Seseorang yang Kak Jimmy tahu yang nyiptain Itu Penari Langit. Penari Langit. Tukar. Penari Langit tentang seseorang yang dikenal sama Kak Jimmy yang nyiptain energi terbarukan. Oh gitu. Jadi judulnya dibikin judulnya namanya Penari Langit, tapi itu tentang kincir sebenarnya. Tentang kincir angin. Terus apa lagi ya? Beranda itu tentang kampung halaman dan tentang rindu juga. Tapi rindu kampung halaman. Oh iya. Jadi Itu judulnya Beranda. yang Kau dan Langit Biru itu tentang sebuah situs Oh iya. site Taman Nasional. Taman Nasional. Sembilang. Yang Iya, Sembilang. transit burung Tempat transit burung migran dari Eropa. Oke. Dia kan mau ke Siberia. Australia itu. Mau ke Australia. Transinya di Mampir Taman dulu Sembilang. tempat kita. Ya di Sumsel. Nah itu judulnya Kau dan Langit Biru. Itu Jadi judulnya. ya rata-rata makanya tadi bukan nih disclaimer itu bukan membawa pesan atau apa ya, pencerita cerita Iya, tentang lingkungan, storyteller. itu sih lagu-lagunya. Berarti kalau ide inspirasinya memang awalnya dari lingkungan itu Kak. Dan yang dekat aja. Yang dekat ya. Memang berarti awalnya inspirasi yang dekat dan dituangkanlah dalam sebuah Iya. lirik. Iya. Terus susah nggak sih Kak? Kalau memang kita kan biasanya kalau menciptakan lagu itu dari kata-kata, ada pemenggalan kata mungkin. Nah, menciptakan jadi sebuah lagu itu gimana sih Kak ceritanya? Ya ini baik. Ya awalnya pasti menemui kesulitan. Tapi lama-lama biasa. Iya. Lama-lama jadi biasa. Kita punya formula sendiri gitu akhirnya. Menemukan formula-formula gitu kan. Oh ini caknya enaknya diginiin nih. Jadi mengulik-ngulik ya. Iya ngulik-ngulik. Cek Hagai. Iya, Kelihatannya mudah ya. Sebenarnya kalau kita kelihatannya mudah. Kelihatannya. beberapa punya formula sendiri-sendiri memang. Sehingga itu tidak bisa kayak iniin ya. Aku pernah kasih beberapa kali workshop gitu ya. Untuk mengikuti formula yang aku buat. Tapi ternyata juga agak kurang efektif karena mungkin masing-masing orang itu dalam menciptakan sebuah karya apapun itu dia Punya harus selera terbiasa masing-masing. dulu passionnya kan, Iya. kemudian dia terbiasa, kemudian ketika terbiasa dia kemudian punya ya itu tadi formula, mungkin shortcut, mungkin apa dia, oh ini mungkin di Iya. Sense-nya beda-beda. ya akhirnya memang otentik sih karya Otentik. itu. Iya. Jadi Luar walaupun biasa. kita Tapi kalau kasus aku kayak gitu tadi, apa namanya, membiasakan. Membiasakan diri dulu ya. Nah, ini mungkin respon dari masyarakat atau penggemar dengan lagu-lagu yang Hutan Tropis rilis itu seperti apa sih, Kak? Apakah memang banyak mereka juga mendukung atau gimana? Respon awalnya sampai sekarang? bagaimana? Iya. Ya kalau di aku pribadi nanti secara eksternal mungkin Tangsel bisa jelasin. Tapi yang mampir ya, respon Kak yang Jimmy secara sendiri rasain, iya. respon yang langsung mampir ke aku, beberapa itu kadang mencengangkan juga sih, maksudnya ternyata bahwa lagu bisa segini ya, bagi Dampaknya Dampaknya, orang iya. gitu. Nah, terakhir nih kejadian yang terakhir kemarin aku waktu kebetulan ada perayaan Hari Tani itu berada di Pampangan di Oki sama teman-teman di situ. Nah, aku belum cerita juga lah sama kamu. Ternyata dari internal juga belum cerita. Belum cerita. Jadi ini di situ ada sebuah pesantren sekolah ya. Aliyah. Aliyah apa Sanawiyah sih kalau SMP? SMP Sanawiyah. Nah, Sanawiyah. Ya. Pesantren dan Sanawiyah, tapi ada aliyahnya juga. Ada. Pokoknya dia itu pondok gitu. Terus di situ ya ada kesempatan untuk nyanyi kan, untuk nyanyi di depan teman-teman. Kemudian pas selesai nyanyi, ketua pesantrennya bilang bahwa dia ingin menjadikan lagu Hutan Tropis itu sebagai marsnya Sekolah itu. itu. Karena madrasah pesantren itu
Itu adalah pesantren yang kalau ini dia moto dia itu pesantren yang religius, kemudian ada ekologisnya. Memikirkan, Jadi sesuai dengan pesantren lingkungan juga ekologis ya. itu. iya, memikirkan lingkungan juga. Ya, bukan karena hanya lirik religi. dari lagu yang pergi itu. Sesuai ya dengan Iya, sesuai moto katanya dari gitu. sekolah itu Oke, sendiri. kita akan bahas lebih lanjut Iya. masalah itu dan juga respon-respon penggemar lain mungkin dari Kak Takslan juga akan dibahas setelah yang lewat Siko ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Halo Palembang. Terima kasih pemirsa PAL TV, Anda masih bersama kami di program Halo Palembang, dan kita juga masih bersama dengan Kak Jimmy dan juga Kak Takslam ini dari Hutan Tropis. Luar biasa. Kita tadi sudah ngobrol juga ya Cik Hagai dengan Kak Betul, Jimmy ini betul. mengenai respon masyarakat kalau dari Kak Jimmy pribadi. Nah, kalau dari eksternal nih kan Kak Takslam ini selaku manajerial ya Kak, bisa Asik. dibilang. Wah. So, gimana Kak respon masyarakat mengenai Yang album-album ngatur kita yang kita kemarin? Apa ya, paling ya kalau cerita-cerita yang masuk personal sih banyak ya, yang kayak ngomongin bagus apa segala macam gitu loh. Tapi paling yang jadi kayak gelombang besar tuh si Dempo sih. Gitu ya. Dempo itu kan lagu tentang rumah dia misalnya sebenarnya kan, yang nyeritain tentang anak keempat dia. Wah, disebutin udah angkanya, namanya Dempo kan. Jadi kan ada Gunung Dempo disematkan jadi nama Dempo. Itu kan personal banget. Tapi ternyata itu tuh kayak jadi relate ke orang-orang yang tiap naik Dempo. Yang malah terakhiran tuh kami dengar ceritanya itu adalah sebenarnya kalau naik gunung itu kan berdua nih, ketemu sama orang 3 lainnya gitu loh. Nah, pas di atas mereka muter lagu Dempo. Ini lagu siapa? Lagu Dempo. Nah, tersebarnya tuh seperti itu. Oh. Dari pendaki. pendaki ke pendaki gitu. Jadi kayak lagu Soundtracknya Dempo ya? Soundtracknya Dempo lah. Iya. Gitu. Nah, Luar itu yang biasa. jadi kayak lumayan Membantu. lumayan heartwarming lah ya. Jadi sekarang kalau pendaki-pendaki naik Gunung Dempo nggak pakai lagu itu berarti kurang Kurang Dempo. lengkap. Nah, kurang Dempo malah ini kan, kurang malah- Dempo rasanya. Iya, malah yang jadi itu kejadian itu ke Firsa Besari. Dia kan main di PCC. Iya. Terus dia kan selalu nyempatin setiap daerah ke naik gunung kan. Naik gunung. Pas naik gunung disuruh bikin story pakai lagu itu dan dia nggak tahu. Dan kita baru ketemu beberapa waktu kemudian di panggung yang sama kan, di backstage. Oh, Mas yang bikin, aku tadi nyanyi loh di belakang kata Firsa. Gitu. Pas nyanyi di depan, akhirnya baru ketemu. Nah, yang kayak gitu emang. Jadi malah si guide-nya malah pakai lagu ini dong, Ma. Ada lagunya dong, Dempo gitu. Nah, itu lagunya si Tro. Berarti itu salah satu respon ya Cahaya. Iya, Iya, banget. iya. Jadi kayak orang-orang jadi Biasa, men. kenalnya dari situ gitu. benar. Dan bukan hanya sekedar, oh bagus lagunya ditempel ke story, bukan ternyata, oh berkesan ya. Iya, berkesan dan melekat. berbagi pengalaman, melekat. Benar. Kalau untuk fans clubnya sendiri sudah ada belum sih Kak Hutan Tropisnya? Ada nggak ada ya? Nggak tahu lah, kita pokoknya teman-teman aja sih yang datang, teman-teman. Jadi belum begitu di-maintain dengan baik, itu aja sih. Karena belum gede-gede banget juga lah masih dianggap. Iya, di Palembang gitu kan. Gitu Cahaya. Tapi jangan menganggap bahwa nggak gede-gede banget. Terus sebenarnya itu harus direncanakan ya. Iya, sebenarnya. beberapa teman juga ngingetin Iya, kayaknya perlu di-maintain, benar. tapi belum nemu platform yang pas lah. Oke. Karena pengennya ya jangan akhirnya cuma dengerin kan, maksudnya ya juga mengidolkan gitu loh. Tapi lebih ke kayak apa nih responnya, apa bikin kelompok masyarakat apa misalnya, atau kelompok anak muda yang mungut sampah misalnya gitu. Iya, Iya kan, karena iya. respon kami terhadap Utrop adalah kita akhirnya bikin, nah kayaknya lebih menyenangkan seperti itu sih. Iya, kalau butuh ketua fans club ini Mbak. Oh, siap. Nanti kita kontak-kontak. KFC. Ketua Men's Club. HTFC ya. Hutan Tropis Fans Club. Iya, Terakhir iya. band apa? CML? Bukan. Bukan ya. Jangan disebutin. Tapi kalau untuk Hutan Tropis sendiri Kak, pernah ada sih kerjasama sama program-program amal, mungkin kegiatan-kegiatan sosial dari lingkungan sendiri? Lumayan sering. Lumayan sering. Itu udah kayak apa ya? udah Jadi kayak jadi- kewajiban. Iya. Iya ya. Iya, jadi kan karena tadi kayak Kak Jimmy cerita di awal, dia terlibat dengan berbagai proyek yang menghantarkan dia pada titik-titik terdalam daerah misalnya kan. Ya, Akhirnya dia kayak mengenal tadi bahwa- ya, Tani tadi ya, Kak, ya? segala macam gitu. Nah, jadi kayak ketika akhirnya ada ajakan, ada tawaran itu kayaknya nggak susah nolak sih. Jadi mengusahakan, walaupun memang nggak semuanya juga akhirnya bisa tercover, Iya. bisa didatengin gitu kan. Tapi pasti mengusahakan sih. Jadi memang kayak kewajiban aja. Udah bentuk
timbal baliknya lah. Benar, rasa Terhadap tanggung jawab ini. juga. Tanggung jawab ada. Ya. Karena emang sesuai dengan tema yang diangkat ya, warna yang diangkat dari band ini Iya, sendiri kan, iya, tentang kelestarian alam dan lingkungan. Sama titik berangkat mungkin. Titik berangkatnya ya. Karena titik berangkat dari situ ya. Betul. Mau nggak mau kita Iya, juga balik harus lagi. punya apa ya, rasa tanggung jawab, responsibility kata Iya, kita. tanggung jawab. Betul. Nah, ini kan sudah mulai banyak nih, bahkan sampai Firsa Besari pun udah denger lagunya. Gimana sih band dari Palembang tapi penggemar di mana-mana sekarang, rasanya gimana sih dari Kak Jimmy sebagai seorang vokalis? Ya sebenarnya sih biasa aja, maksudnya tidak ada perubahan yang gimana ya, terus jadi seleb gitu maksudnya. Nggak ada perubahan yang signifikan. Aku ya jalan aja sebagaimana aku mengusahakan diriku untuk tetap bisa bergaul dengan sebanyak mungkin teman, mungkin itu ya. Nah kalau tadi nyambung dari Taxlan, apakah ini akan dibentuk fans club atau apa, ya itulah belum nemu platform yang tepat. Nah, tapi kita juga sedang sama teman-teman juga sedang mengusahakan, beberapa teman mengusahakan untuk membuat sebuah 3.500 Perahu lah. ya, sebuah perahu lah yang dimana di dalam wadah itu teman-teman bisa juga ikut apa ya, membuat manajemen secara kolektif gitu. Jadi di dalam itu bukan hanya hutan tropis, tapi banyak band-band lain juga. Di mana sumber daya dari hutan tropis yang saat ini sudah ada dan dicampur dengan sumber daya dari teman-teman lain, kemudian digabungin jadi satu sehingga menjadi manajemen kolektif gitu. Nah, ini mungkin energi untuk maintain fans club itu akhirnya lagi fokus di situ. Lagi fokus di situ. Jadi membentuk satu jaringan, satu manajemen untuk nampung teman-teman lain yang ngeband juga gitu. Buat Bersinergi lah ya. Bersinergi. Iya, Bersinergi. Iya, gitu. Tapi memang satu circle pengennya yang satu kayak gaya dari hutan tropis Iya sendiri. pop, iya benar pop. Karena kan bukannya ini, tapi karena kayak teman-teman di hardcore punk Iya, juga ada juga ya wadahnya sendiri gitu. Ya. Ya supaya lebih memudahkan ini aja sih. Karena kan kalau ada konsekuensi masing-masing kan, walaupun sedikit, misalnya kayak pop ya dia nggak perlu ya anggaplah efek Effort yang gitar, banyak, ya, iya, efek mungkin gitar gitar ya. yang khusus gitu kan enggak. Bisa dipakai dengan band-band yang sejenis gitu. Ya gitu. Berarti bagus ya, Cik Hagai bisa menaungi band-band yang paling nggak se-circle nih. Iya ya, Sewarna diharapkan dia. di tempat ini bisa bareng-bareng Iya, sama teman-teman. benar. Karena Seluruhnya. zaman sekarang kan emang zamannya Avenger. Apa tuh? Iya, Penggabungan. Bukan iya, lagi iya, iya. assemble ya kan. harus rame-rame kan, kolaborasi dan Nah, lain-lain. kalau kolaborasi nih Kak, misal dengan alat musik tradisional yang ada di Sumatera Selatan pernah nggak? Pernah banget. Dan itu tuh Apa kayak tuh, malah Kak, jadi, contohnya? ya itu tuh malah jadi kayak apa ya, kayak Ciri khas bukan mungkin? ciri khas sih, kepengenan setiap ada di track. Oh, Kayak gitu. album kemarin misalnya 2018 itu ada bareng sama, malah di Dempo itu kan pakai petikan Batang Hari Petikan 9. Batang Hari 9. Ya, petikan yang dipopulerkan lah ya oleh Oleh Sailin almarhum. almarhum kan. Terus kayak lagu-lagu baru tuh pakai suling tradisional juga ada. Suling. Ya, di beberapa track ada pakai gendang Melayu. Oh, berarti Memang emang sudah disematkan berarti semua mix, ya. Iya. Oh, iya. Mencampurkan Pencerita. unsur-unsur Iya. kearifan lokal ya, alat-alat musik Ya, tradisional. bukan hanya di instrumen musik sebenarnya. Di syair juga masukin juga. Gitu. Apa tuh Kak Ya kayak contohnya? di beberapa diksi ya, kayak kawe. Kawe. Kawe itu kan kopi, bahasa Lahat. lahat. Nah, Itu dimasukin di lirik. di lirik. Kabang. Bukan, bukan. Uma, Uma. Uma. Uma itu masuk Liriknya juga. gimana tuh Kak? Kalau bisa nyampurin Uma aksen Pak, dan kan kayak Uma ya. Ya. Itu ada di lagu tentang Pasar Cinde. Ya, di situ Uma pakai daster. ya, pokoknya liriknya itu kalau dia udah jadi bukan pasar lagi, bukan pasar tradisional lagi, sudah jadi mall dan lain-lain, itu Uma pakai daster jadi malu untuk masuk situ. Tapi ketika dia masih jadi Pasar Cinde kan pakai nggak malu, daster. iya. Berarti ada menyelipkan ya, ada menyelipkan Kalian- kata-kata kata-kata kearifan pesan itu. lokal. Iya. Ya, benar. Kayak Uma tadi. Kemudian kawe, kalau kawe ya aku ceritain tentang ini aja, bahwa di daerah Uluan itu kalau jemur kopi kan di Di hamparan ini, gitu ya, aja. dijemur gitu ya. Iya, Kak? dijemur ya. Dan itu
kalau di tempat main anak-anak misalnya diinjak-injak nggak apa-apa. Jadi hamparan kawe diinjak saja. Oh, gitu. Kawe. Kawe. Jadi dari instrumen masuk, dari bahasa, Ya, syair juga masuk ya. Kemudian ceritanya juga ya nggak jauh-jauh. Nggak jauh-jauh dari lingkungan ya, dari sini. sekitar. Ya, Sumsel. Menceritakan kehidupan yang sudah dirasakan sendiri. Ya, perlu ini karena zaman sekarang ini kan era globalisasi banyak nih kan Ya, masuk. dengar lagunya ya? Iya, nah. Itu sudah masih ada bentuk fisik dari CD atau sekarang sudah ada. digitalisasi semua, Kak? Kita masih penganut rilisan fisik, tapi kita dirilisin oleh The Majors, ya sebuah label yang diriliskan fisik, ya fisik CD. CD. Untuk CD-nya ada dijual di The Majors Palembang. Di mana tuh, Kak? Kalau Jalan memang pemirsa di Perintis rumah Jalan pengen. Perintis Kemerdekaan di cafe Psycho. 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 Psycho Inspires. Ya, Oke, itu The Majors Palembang ada rilisan fisik. Kemudian yang digital ya sudah semua platform. Digital di platform yang ada, Spotify, Joox, YouTube dan Musik, sudah Joox. ada. Ada tadi sudah aku cek tadi. Oh, sudah dicek? Iya. Oh, boleh lah Balik harganya? langsung didengar. Iya. Sudah di playlist ya? Iya, dari playlist langsung masuk. Karena ini perlu emang angkat kearifan lokal. Sekarang kan zaman sekarang more lokal, more global katanya. Wow. Jadi semakin kita punya ciri khas lokal ini yang harus diangkat. Ini potensi untuk Bisa dijual. bisa dijual itu Semakin besar juga. ngetopnya juga lebih besar Benar. dibanding kita hanya menggunakan musik-musik luar yang masuk ke Musik-musik sini. bucin-bucin yang kayak Iya. sekarang itu ya. Ya, kayak K-pop ya. Itu punya Fans pasar, K-pop nih. punya pasarnya Pasar sendiri. dewe, ya, Tapi iya. yang semangat itu dibawa hip hop. Iya, semangat di bawah Korea K-pop. bisa akhirnya mengglobal kan. Iya, itu kan karena dari dengan identitas diri Iya, bahasa Nah, karena Korea. arifan lokal Korea juga Iya, yang lokal, iya, dibawa. betul. Bahasa Korea. Betul, betul. Makanya tahu. Tahu. Tapi kalau untuk band luar nih Kak Jimmy sama Kak Takslam, terinspirasinya mungkin dari band nasional ataupun internasional, siapa sih Kak inspirasinya? Kalau aku sih jujur ya, ketika dengerin pertama kali The Beatles pada saat aku SMP, itu ketika dikenalkan sama bapaknya teman waktu itu langsung jatuh cinta You may sampai sekarang. say I'm a dreamer gitu ya Kak? Yes. Wah. Lanjut. Jangan. Itu artinya The Beatles. Iya, sampai sekarang. Inspirasinya. Kalau Kak Takslam apa sih Kak? Ini inspirasi dari bermusiknya mungkin. Bermanajemen. Tapi kan pasti punya selera musik juga yang bagus. Iya sih. Nah, kalau dalam konteks Hootrop sih aku apa ya? Menuangkan kerja-kerja aku tuh terinspirasi dengan band-band yang memang punya gesekan yang sama lah, punya warna yang sama. Contohnya Kalau lokal siapa? Efek Rumah Kaca. ERK. ERK kan yang memang akhirnya berbahasa Indonesia, berlirik yang bisa dibilang lumayan sederhana gitu kan, terus juga punya progresi musik yang juga lumayan bisa enak dengar gitu, yang gitu-gitu sih. Jadi aku menuangkan sentuhan-sentuhan kayak gitu. Jadi apa sih yang dilakuin sama band-band sejenis Hootrop dan interface seperti itulah. Kalau di internasional siapa Kak? BTS. Bukan. Nah aku malah yang lebih pop banget. Jadi kayak ada band Bon Iver namanya. Oh gitu. Ya kayak Bon Iver, terus kayak Sigur Rós. Jadi band-band pop apa nyebutnya itu ya? Nyebutnya apa? Band-band pop dingin. Pop. Iya, karena mereka ada di Swedia, ada di Amerika. ada di Iceland, ya yang gitu, yang di Eropa atas. Entah kenapa, menurutku itu bisa jadi inspirasi Hootrop untuk akhirnya geraknya gitu, dari pemilihan artwork, dari kata-kata yang disampaikan, dari publikasi, dari poster, dari apa segala. Oh kirain 30 Second to Mars bukan ya Kak? Terlalu pop. Langsung gondrong. Iya. Tahu gak lo Cek Amal ya? Iya. Emang anak band bener-bener. Waktu 1975 ada di situ nggak? Enggak ada. Kemarin sempat kenalin aja pengen nonton. Nah, dari Kak Jimmy juga Kak Tasla nih, sekarang ini kan industri musik ini nggak perlu lagi harus ke Jakarta untuk bisa publish, dan semua orang punya kesempatan yang sama bisa rilis lagu dan Brandingnya album sendiri. sendiri ya kan di setiap platform digital. Tanggapan Anda berdua seperti apa sih? Apakah ini bagus Iya, atau enggak sebenarnya? Kalau aku untuk itu kan permasalahannya adalah gap ya. Ya kan Jakarta atau tidak Jakarta itu kan persoalan Hanya gap sebenarnya. letak geografis aja. Enggak juga, tapi gap jarak, Gap tahun. ya, gap tahun, gap tren, gap peradaban Iya. mungkin. Dan itu sebenarnya kalau menurutku itu masih tetap nggak bisa dipungkiri sih sebetulnya, bahwa kita masih ada gap itu.
masih ada apa? Ya nggak bisa dipungkiri lah Jakarta gitu kan sebagai pusatnya Tetap seluruh beda ya. Iya. informasi itu. Nah, tapi dengan gampangnya Semua akses. semua akses ya, sekarang kita hanya menjaga bagaimana kita tetap Konsisten. terhubung aja ya. Ya, terhubung dan konsisten. Terhubung dan konsisten aja sama teman-teman yang ada di sana. Ya. Mungkin itu yang perlu kita ini ya PR-nya. PR-nya ya. Iya, iya. Oke, mau juga tanggapan dari Kak Takslan tapi setelah Sudah yang satu yang ini. lewat Siko Nah, ini ya. Jangan pemirsa. kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Halo Palembang. Anda masih bersama kami pemirsa di program Halo Palembang dan masih dengan Kak Jimmy dan juga Kak Takslam ini dari Hutan Tropis. Nah tadi Cik Hagai kita nanya apa Cik Hagai sebelum iklan? Tadi kita tanya gap antara Jakarta dan Palembang. Oke. Zaman sekarang kan semua punya kesempatan, Benar. tidak harus ke Jakarta untuk bisa terkenal lah, untuk bisa rilis lagu Punya dan branding album. sendiri. Nah, Tanggapan dari Kak beliau Takslam nih seperti apa? gimana? Ya. Ya, ini siapa memungkinkan lah ya, apa ya? Kayaknya memungkinkan gitu. Intinya sekarang tuh ya karena akhirnya kita tahu ada Sogi Bornean, terus kita akhirnya tahu ada band-band dari Jawa Timur, kita tahu akhirnya ada band-band Bali aktif, No Stress misalnya apa segala macam. Menurut aku sih possible sih. Kalau gap pasti ada lah ya. Iya. Karena mereka ngejalanin prosesnya lebih dulu kan. Mereka 20 tahun lebih dulu, 10 tahun lebih dulu gitu. Tapi mungkin sekarang tuh bisa sedikit diakselerasi. Bisa sedikit ditarik gas dengan berbagai kemudahan internet, akses informasi segala macam gitu lah. Nah, satu pertanyaan nih yang mungkin menggelitik pikiran dan hati saya. Apa tuh? Untuk para anak band, gimana sih tanggapan Kak Jimmy khususnya nih ya sebagai vokalis dan pencipta-pencipta lagu dengan para penyanyi-penyanyi cover yang kemudian punya streaming jauh lebih besar daripada Penciptanya sendiri. penciptanya sendiri dan punya jobnya juga lumayan banyak dengan tarif rate yang sangat lumayan sekarang. Tanggapan Kak Jimmy? Ya itu hanya gap juga, itu gap ekonomi kalau itu. Gap ekonomi. Iya, gap Dan ekonomi. gap rezeki masing-masing Ya, juga gap lagi. rezeki masing-masing. Ya betulnya banyak sih yang mungkin karena hutan tropis itu tidak pernah digituin ya. Kayak si Belum ya? siapa belum ya, kayak Is ya, payung teduh. Ya, Is Payung Teduh kan lumayan keras tuh Is Payung belakangan Teduh kan. kan Betul. udah ini gelombang kedua bahkan. Oh, Jadi iya? gelombang Waktu kedua. itu dia pernah protes, kemudian ini gelombang kedua dia protes lagi permasalahan itu. Bahkan Ya. terakhir kan, terakhir maaf apa band legend Kus Plus juga kan Iya, Iya kena. Kena juga. kena Ya, juga. Iya. ada yang mengcover Ada yang mengcover dan dia lebih dikonserin terus maksudnya dengan penggemar yang Oh, iya, banyak iya. kan. Ya itu kalau dari masalah apa ya hak cipta atau hak ininya semuanya beres sih sebenarnya nggak ada masalah. Iya. Bahkan ada sekarang secara bisnis itu ada yang menjadi jembatan untuk itu gitu. Misalnya kamu ingin jadi penyanyi cover, kamu bisa tetap legal dan boleh untuk promosi karena yang kamu nyanyikan itu kamu juga sudah, memberi iya, royalti. Ada royalti. Ya terutama yang digital. Ya sebetulnya sih kalau secara regulasi udah oke, ini hanya permasalahan. Komunikasi aja sih Kak ya Ya, sebenarnya. ya pride ya sebagai pencipta lagu. Nggak masalah. Mungkin hanya itu. Iya. Tapi kalau secara bisnis ya secara nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Semuanya kan asal Nggak bisa masalah. dikomunikasikan kan tidak Iya, akan betul. terjadi hal-hal yang seperti ini Nah, gitu. sebenarnya. Mungkin itu sih. Gitu Cahagai. Tidak masalah, tapi dari nyender. Karena belum Itu lagi merasakan itu, tadi belum, ya. karena belum merasakan ya. merasakan. Kalau merasakan tadi tegak lain langsung. Oh iya saya ini ya. Iya, Agak tapi sedikit keras ya. bayangin baik kalau misalnya lagu kita tiba-tiba wong yang kayo kan. Iya. Ya gitu Iya, kan sih iya, simpelnya. Benar, tapi akan juga rasa gondok juga ya. Gondok Kak, dari pribadi. pasti. Heeh. Tapi dari Kak Takslam pendapatnya gimana tuh? Ya aku selaras sih regulasi aja. Makanya si ini kan apa Ahmad Dhani kan dia kan fokusnya ke regulasi kan. Iya. Yang dia akhirnya kejar kan bahwa bagaimana performing right, bagaimana hak, bagaimana Menghargai dari pencipta lagu. Ya, jadi bukan lebih ke etikalnya tapi lebih ke regulasinya yang Iya. dikejar. Ya. Seharusnya kalau emang semua regulasi itu beres, Insya Allah, Iya. Insya Allah terdistribusi dengan baik si Iya. ininya si apa
karyanya, karya dan hasil. dan hasilnya gitu. Benar. Nah, kalau untuk manggung sendiri, Kak, paling jauh Hutan Tropis ini pernah manggung di mana sih, Kak? Kalau paling jauh ya waktu itu pernah di Palangkaraya, kayaknya itu paling jauh. Paling jauh di Kalimantan. Kalimantan Tengah ya. Ya, Kalimantan Tengah. Terus kalau ikut tur-tur gitu dengan branding-branding lain, pernah? 2019 ya. 2019 kita pernah sama salah satu brand rokok diajak tur ke Padang dan Jambi waktu itu. Ya, Padang Jambi selama 4 hari. Iya. Ya, 4 hari. Itu Ya lumayan sih itu, gua udah lewat darat. Iya. Paling yang di Sumsel juga gitu. Kita sempat agendain tour yang lumayan padat gitu. Iya, Dari iya, satu kota Madia lain gitu. itu dan juga bekerja sama dengan brand-brand Ya, kebanyakan lokal juga kita brand-brand lokal. Oke. Tapi memang sudah ada ini ya, CHG yang sudah punya pengalaman experience tersendiri dari Hutan Banyak Tropis. dong. Kan Banyak. 2015 rilis Iya, albumnya. Iya, banyak Terdekat event project apa terdekat, nih Kak. atau konser apa? atau yang sudah pernah dilalui. Ya, baru aja tadi malam kita melakukan pementasan yang dengan konsep yang cukup signifikan berbeda dengan yang biasanya. Jadi tadi malam kita ditemani oleh teman-teman dari orkestra. Ya. Jadi lagu-lagu hutan tropis, beberapa lagu-lagu hutan tropis tadi malam dibawakan secara full band, big band ya kali. Big band. Ya, secara big band. Jadi situ ada 10 orang string section, kemudian 3 orang brass section, trompet, tiup ya, alat tiup, dan hutan tropis. Nah, itu juga pengalaman yang cukup seru karena ini penampilan kedua ya. Penampilan pertama bulan Februari lalu, udah cukup lama. Tapi untuk penampilan pertama waktu itu prosesnya yang panjang dari mulai bagaimana membedah lagu-lagu hutan tropis itu menjadi partitur yang kayak bentuknya kayak kecamba itu nah. Iya. Balok. Yes, itu balok. kecambah ya. Oke. Ya, bagaimana membelah itu. Nah, itu adalah si Agung namanya. Jadi 10 hari sama Agung benar-benar membahas tentang itu dan selama 10 hari itu baru dapat 4 lagu. Nah, dari Membedah 9 lagu. ya, dari 9 lagu hutan tropis itu. Artinya yang cukup siap ya. Kemudian Februari pernah dipentaskan tanggal 11 waktu itu. Kemudian malam tadi itu dipentaskan lagi dalam suasana yang lebih intim dan yang lebih lebih baik lah daripada penampilan yang pertama dulu. Persiapannya berapa lama tuh, Kak, semalam? Karena sudah pernah waktu itu kita lalui ya, jadi untuk yang tampil tadi malam hanya latihan 2 kali. Oke. Jadi sudah agak siap ya. Kak, Semalam ya? acara ya? Semalam. Tadi Acaranya malam. semalam. Tadi malam, pantas belum bangun bandnya Oh, tadi. iya. Personilnya banyak yang belum bangun. Biasa lah kan, kalau habis manggung, habis main kan ngobrol-ngobrol, udah sampai Lupa, dalu. iya, sampai dalu. Balik-balik, masuk galau. Iya, padahal yang nyanyi siapa ya? Yang ini siapa? Masuk galau. Tapi kalau untuk proyek ke depan mungkin adakah, Kak, yang sudah Ya, yang direncanakan? terdekat EP ya lah. Ya, Yang kalau terdekat untuk itu. hutan tropis personalnya si IP. Tapi mungkin akhirnya si Hutropnya ini juga, si hutan tropis juga akhirnya disibukkan sama perahu tadi nih, kita sempat di Oh Senggol. iya, yang Sempat akan di-mention. menaungi beberapa. Sebuah perahu sedikit besar dengan berisi beberapa band gitu. Ini paling proyek terdekat itu sibuk di situ. Iya. Di situ ada langgam, Ada ada dirut, ada candi, ada hutan tropis. Nah, kayak Candi itu kan, Candi itu band Morenim berbahasa Besema, berbasis di Morenim yang lagi dirilisin sama record label di Jakarta juga. Persis hari ini, mungkin teman-teman juga bisa dengerin singlenya baru rilis juga. Rilis hari ini. Ya, bertajuk Titah Raja. Titah Raja. Nah, kita mungkin juga lagi sibuk-sibuk di situ juga. Bantu-bantuin teman-teman dekat kita. Itu aja Berarti Pak. band lokal udah go nasional ini Iya, ya? udah rasa nasional. Iya, ya kira-kira gitulah bahasa Iya. ininya, sederhananya. Karena semua orang punya kesempatan yang sama juga Iya. CHG untuk Iya, membranding dirinya ke kancah nasional pastinya. Betul, kalau ya. kesempatan pertama lewat ada dana umum. biasanya. Aduh, monopoli. Karena selain plan A lewat, masih ada sampai plan Z. Iya, Banyak. gitu. Kalau untuk lagu-lagu, Kak, ada sudah mungkin menciptakan lagu-lagu lain atau lagu-lagu terbaru?
Iya, sudah itu makanya tadi udah disinggung juga. Iya, EP Kita lagi nyiapin EP. EP itu ya semacam mini album lah. Mini album. Ya untuk dirilis kapan siap. Ya. Karena nggak berani juga pakai target. Akan dirilis gitu. Nah itu berisi lagu-lagu baru. Oke. Pandangan dari Hutan Tropis nih, kita kan dimulai dari 2015 Asap. Sekarang juga kita ngalami hal yang sama. Iya. Berapa Gimana kali ya? pandangan Berapa dari kali asap? Kak Jimmy Dari dan Kak juga Jimmy Kak dan- Takselan terhadap upaya pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam menangani masalah. Tuh, saling lihat sih guys. Aduh, takut ya. Gimana ya? Iya. Oh, aku mencoba untuk menuangkan aja, mengambil perspektif yang positif ya dari Iya. dari bencana ini kan itu yang keren kan. Nggak ada. Siap. Gitu ya. Kalau dari Kak Takal sendiri gimana tuh Kak? Apa ya? Bingung juga sih. Balik ke Hutan Tropis aja sih sebenarnya. Ke Hutan Tropis itu adalah itu kan sebenarnya inisiasi personal Kak Jimmy untuk akhirnya ngambil peran sebagai dia ngerjain apa nih? Dia produser musik, dia tuh ngerekam musik, dia tuh main musik gitu. Akhirnya ngambil peran buat membicarakan itu gitu. Ya, paling itu aja sih. Jadi biar makin hari itu banyak teman-teman yang akhirnya ngambil perannya masing-masing di bidang Iya, apapun, betul. di aspek apapun gitu. Iya, iya. Jadi Hutan Tropis sebenarnya bukan kami adalah kelompok Nah, iya kami. betul. Iya. Oh, Iya, itu iya. perlu di Iya. ini juga. Mengeraskan Ada- suaranya bukan hal yang seperti itu. Iya, Iya, iya. ada pengalaman juga waktu itu tiba-tiba ada yang marah-marah sama Hutan Tropis. Tropis. Lu katanya ngomongin soal lingkungan, nyanyi, manggung, ya kan ngomongin soal lingkungan. Lihat tuh di sana lagi kebakaran hutan gitu. Manggungnya di acara pemerintah lagi kayak gitu kan. Kata marahin kita kan. Ya kita kan bekerja atas tupoksinya ya, Iya. nyanyi Iya, ya. porsinya. Masa disuruh jadi pemadam kebakaran juga. Gitu. Ya itu makanya. Iya, Jadi iya. kalau Jadi balik gitu. ke pertanyaan tadi, mari mendorong bersama Iya. dengan Dengan bidangnya peran masing-masing, Perannya masing-masing. dengan perannya masing-masing untuk bisa. Benar, biarkan syair dan lirik lah yang akan nanti dinikmati aja gitu ya Kak ya, akan Betul. bekerja pada Luar porsinya biasa. masing-masing Iya. seperti itu. Nah terakhir Kak, kita minta himbauan atau closing statement mungkin yang akan dipromokan mungkin dari Hutan Tropis sendiri. Kameranya di sana silakan. Aduh, close up ya? Enggak ya? Mas Abdul. Ya kalau promo apa ya, kita diri Hutan Tropis yang terlibat juga dalam sebuah manajemen kolektif bernama 3500 Hertz. Hari ini tanggal 29 September adalah rilis single dari salah satu member 3500 Hertz yaitu Cande, berjudul Titah Raja, dan itu bisa didengar di seluruh platform singlenya hari ini. Single ini diriliskan oleh Bahasa Ibu Records. Oke, Gitu kalau aja. Kak Taksan ada closing Oh, karena statement? manajemen jadi segi Ya. bisnis saja ya. Ya. Jadi karena kami belum ada rilisan apapun terdekat ini, paling dekat EP, jadi kami ada karena manggung jarang, jadi merchandise aja. Merchandise kami tersedia, silakan ke Hutan Tropis _OFC di Instagram. Dan satu lagi tadi kalau memang mau beli CD yang fisik, Oh nah, iya, iya, CD boleh fisiknya diarahin. ada di kalau di online kalian bisa ke The Majors Rex kalau nggak salah. Pokoknya ada The Major Store, itu ada semua di Instagram, ada semua di website juga ada. Tapi kalau untuk di Palembang itu ada di offline store-nya. offline store-nya, ada di cafe namanya Psycho in Space di daerah Jalan Perintis Kemerdekaan dekat Simpang Kuto. Oke. Di situ ada CD kita. Di situ pemirsa, kalau memang pemirsa pengen menikmati lagu-lagu karya dari Kak Jimmy dan teman-teman dari Hutan Tropis. Iya. Oke, thank you so much untuk hadir di sini Kak Terima Jimmy, kasih, Kak. Kak Sudah Takslan. berbagi, Makasih. sudah Thank you sharing juga. sama Maju kita. terus Hutan Tropis. Maju Yes, terus terus. industri Go, go, musik go. Indonesia. Go. Iya. Coach Ewan, terima kasih sekali lagi Ya, dan terima kasih. kasih juga untuk pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan Yap. Halo Palembang untuk edisi hari ini. Saksikan terus setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 9 sampai dengan jam 10 hanya di PAL TV Memang Punya Kita. Akhir kata aku C Amal. Aku HGKND pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Kak Jimmy. Kak Taksan. Pagi hari oleh kicauan burung ramai sekali, orang-orang mulai sibuk bersiap ke ladang kebun dan